Oke, baik kita lanjutkan ya. Miss ulangi aja. Soal nomor 1 ini yang diminta urutan. Kalau ditanyakan urutan, kita menggunakan garis ajaib. Urutan apa? Urutan dari yang duduk ke depan dan belakang. Yang atas ini kita tulis depan, misalkan lawan dari depan adalah belakang. Kita baca dari awal. Ari duduk agak lebih depan dari Budi. Berarti Ari itu misalkan di sini posisinya. Kalau Ari lebih depan dari Budi, maka Budi berada di agak belakang di sini ya. Sampai sini paham? Apa? Oke. Ari duduk agak lebih depan dari Budi, tetapi di belakang Edo. Siapa yang di belakang Edo? Ari, karena kita bahasnya yang pertama Ari. Ari duduk agak lebih depan dari Budi, tetapi Ari di belakang Edo. Ari di sini, dia di belakang Edo. Berarti Edonya lebih depan dari si Ari. Edo di sini misalkan. Selanjutnya, Cita duduk persis sejajar dengan Budi. Budi di mana? Di sini. Berarti Cita di sini ya, karena dia sejajar. Lalu apa lagi? Dedi duduk di depan Edo. Edo di sini. Ada Dedi di depannya. Berarti Dedi agak lebih depan di sini. Tetapi Dedi di belakang Vira. Dedi di sini. Dia di belakang Vira katanya. Artinya Vira itu lebih depan dari si Dedi. Viranya di sini. Tuh. Dan terakhir, Vira duduk persis di belakang Gita. Vira di sini. Dia di belakangnya Gita. Gitanya di mana? Gitanya di mana? Paling depan nggak? Iya, paling depan. Gita, Iya, misalkan, karena nggak cukup, Miss tulis di sini ya. Gitanya yang paling depan. Siapakah di antara mereka yang duduk paling depan? Pertanyaannya seperti itu. Kita Berarti jawabannya iya, Gita. Yang gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Ini teknik garis ajaib. Jadi kalian apa ya mengurutkannya buat garis seperti ini supaya lebih mudah. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita lanjut dulu. Ini juga penentuan urutan. Di sebuah kelas terdapat 5 siswa yang memiliki tinggi badan berbeda-beda. Pertanyaannya, kita langsung lihat pertanyaannya. Siapa yang paling pendek? Oke, yang paling pendek berarti kita buat dulu garisnya. Yang atas ini, putih. yang positif. Iya, yang positif itu tinggi berarti ya. Tinggi. Yang bawah lawannya pendek. Oke. Selanjutnya, diketahui bahwa Lina lebih pendek dari Miko. Artinya Miko di atas atau Lina yang di atas? Lina lebih pendek dari Miko. Miko di Oh, atas. di atas, Miss. Ya, Miko di atas. Miko di sini misalkan. Berarti Linanya di bawah Miko. Kita tulis aja dulu seperti ini. Lalu apa lagi? Lina lebih pendek dari Miko dan Nina lebih tinggi dari Susi. Nina lebih tinggi dari Susi. Lihat dari dua ini ya, nggak ada ya Nina, nggak ada Susi. Kita simpan dulu. Nina lebih tinggi dari Susi. Kita simpan dulu ini. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak ada yang membahas Nina atau Susi. Lanjut. Miko lebih pendek dari Joko. Miko lebih pendek dari Joko. Ini Miko sudah ada. Jokonya di mana dong? Di atas, Miko. Iya, di Atas atas bawah. Miko. Joko di sini misalkan. Joko. Sedangkan si Lina lebih tinggi dari Susi. Lina di sini. Susinya di mana? Di bawah. Lina lebih tinggi dari Susi. Iya, Susinya di bawah sini ya. Susi. Misalkan Kursi Susi di lebih sini. pendek, Miss. Terakhir, si Nina lebih pendek dari Miko. Nah, Miko di sini, Nina itu kan lebih tinggi dari Susi. Kemungkinan si Nina itu di sini ya. Nina. Ya, Bisa juga Nina di sini, bisa juga.
Bisa juga kan? Karena dia lebih pendek dari Miko dan dia lebih tinggi dari Susi. Sekarang pertanyaannya apa? Siapakah di antara mereka yang paling pendek? Susi. Jawabannya A. Mudah kan? Udah kak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut dulu? Lanjut, Miss. Miss. Sekarang coba kalian kerjakan nomor 3. Waktunya 3 menit. 4 menit lah. Coba Miss tunggu ya. Momo. Oh, udah makan ambil. Nah, bilang ada kolnya. Momo di atas Uyu. Momo, Giovanni Putri sudah dapat Momo. Boleh yang belum dapat di komen? Ini kan. Momo, Momo. Pada dapat Momo ya. Coba sekarang kita bahas ya. 5 orang mengikuti uji coba suatu tes. Nilai Momo kurang dari Karina. Coba langsung ke pertanyaan. Orang dengan nilai peringkat ketiga di antara mereka adalah, oke, kalau peringkat itu dari tinggi ke rendah ya, rendah ke tinggi gitu ya. Berarti yang atas ini adalah tinggi, yang bawah adalah rendah. Nilai Momo kurang dari Karina. Momonya di bawah berarti karena dia kurang dari. Momo di sini, Karina di agak depannya. Tetapi lebih dari nilai Uyu. Siapa yang lebih dari nilai Uyu? Siapa pertanyaannya? Momo. Ya Momo, karena di awal dia bilangnya Momo. Nilai Momo itu kurang dari Karina loh, tetapi nilai Momo lebih dari nilai Uyu. Uyu berarti di bawah Momo. Uyu di sini. Nilai Karina kurang dari nilai Hesti. Karina di sini kurang dari nilai Hesti, artinya Hestinya lebih tinggi. Hesti di sini. Nilai Riki kurang dari nilai Uyu. Uyu di sini sudah di bawah. Riki kurang dari, berarti Riki di bawahnya lagi dong. Riki. Orang dengan nilai di peringkat ketiga di antara mereka adalah, ini peringkat pertama Hesti, peringkat kedua Karina, dan peringkat ketiga adalah Momo. Maka jawabannya adalah yang A, Momo. Kalian sudah banyak yang jawab benar ya. Ini Al-Hakan awalnya jawab Uyu, terus jawab Momo. Yang benar Momo. Oke. Momo. Biar jangan sama-sama Alika. Oh, biar beda gitu ya. Iya sih. Tapi jangan salah juga ya. Nah, sekarang kita bahas soal yang keempat. Coba kalian kerjakan dulu. Waktunya 4 menit. Kalau sudah dapat silakan komen. Baiklah. Alexa. Yang sudah dapat silakan komentar. Miss mau baca. Cornelius sudah dapat. Giovanni, Yuda,
Alexa. Aryo, sudah dapat Alexa. Ya, sekarang kita bahas ya. Tabungan, ini tabungan. Pertanyaannya adalah tabungan terbanyak. Oke, banyak berarti lawannya sedikit. Kita buat garis. Yang atasnya banyak, yang bawahnya sedikit. Sedikit. Tabungan Alexa lebih banyak dari bora dan kristal. Oke, berarti Alexa lebih di atas ya. Alexa misalkan. Kemudian di bawahnya ada bora atau kristal gitu ya. Nah, tabungan Dita lebih banyak dari kristal, tetapi kurang dari tabungan bora. Tabungan Dita lebih banyak dari kristal. Dita di atas ya. Tetapi dia kurang dari tabungan bora. Oke, berarti kita buat lagi deh. Yang benernya gimana ini? Ini banyak. Ini sedikit ya. Tadi katanya Alexa lebih tinggi dari bora. Kita tulis bora dulu deh. Tabungan Dita lebih banyak dari kristal, tetapi kurang dari tabungan bora. Kristal di bawah ya, guys? Yo. Iya, kristal di bawah. Dita lebih banyak dari kristal, tetapi kurang dari tabungan bora. Oke, berarti Dita itu di antara bora dan kristal. Jika tabungan Yuyun lebih dari bora dan Alexa, bora di sini, Alexa di sini, Yuyun lebih dari, berarti Yuyun di atas. Yuyun. Alexa. Orang dengan tabungan terbanyak kedua di antara mereka adalah, ini yang pertama Alexa. Yuyun, yang kedua adalah Alexa. Berarti jawaban yang tepat itu yang A, Alexa. Ini tadi kurang informasinya. Nah, sepertinya sudah paham ya kalian ya. Coba sekali lagi, soal nomor 5. Kerjakan soal nomor 5. Ini udah kurang lagi. B, pada jawab B. Verika. Coba kita sekarang kerjakan. Dalam pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara OSIS, perolehan suara Karina kurang dari Lia dan tidak lebih dari Rado. Pertanyaannya adalah, siapa yang terpilih sebagai sekretaris OSIS? Oke, ini suara ya, banyaknya suara. Ini misalkan banyak, lawan dari banyak adalah sedikit. Kita baca dari awal. Suara Karina tidak kurang dari Lia. Tidak kurang dari Lia, berarti Karina lebih dari Lia ya. Misalkan Karina di sini, Lia di sini, tidak kurang dari Lia. Tetapi suara Karina itu lebih dari
Tidak lebih dari rado. Berarti radonya ada di atas Karina. Perolehan suara Ferry lebih besar daripada Karina. Dan tidak lebih dari rado. Tidak lebih dari rado berarti di bawah rado si Ferry ini. Tapi dia tetap di atas si Karina. Karena dia lebih tinggi suaranya. Perolehan suara Dini tidak lebih dari Ferry. Dan kurang dari Lia. Jika yang menduduki peringkat kedua akan terpilih menjadi sekretaris, maka yang terpilih sebagai sekretaris adalah Ferry. Sudah terkelihatan ya, karena si Dini itu lebih di bawahnya si Ferry. Di sini mungkin, atau dia di atas Karina juga boleh. Tapi yang diminta untuk sekretaris itu peringkatnya yang kedua. Peringkat pertama Rado, peringkat kedua Ferry. Berarti jawabannya yang B. Sudah bisa ya sepertinya kalian. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materinya. Tadi penentuan urutan dengan menggunakan teknik garis ajaib. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jenis soal yang kedua yaitu soal pengelompokan. Kalau ada soal pengelompokan seperti ini, tekniknya yaitu teknik tabel ajaib. Tabel ajaib. Nah, sekarang contoh soalnya seperti apa? Langsung aja kita bahas soal nomor 6 ini. Sebentar ya. Nah, terdapat 5 tanaman hias bernama aster, begonia, camela, dahlia, dan echinacea. Susah sekali itu ya. Misalkan, oke, di bawah ini ada A, B, C. Ini adalah aster atau A, ini adalah begonia atau B, camellia itu C, dahlia itu D, dan E itu adalah echinacea. E. Kemudian apa? Kemudian bunga-bunga itu ada yang memiliki bunga harum dan juga ada yang memiliki bunga yang warnanya menarik dan mudah dirawat. Oke, kita lihat. Jenisnya di sini harum, misalkan harum. Terus di sini menarik dan mudah dirawat. Mudah rawat, misalkan seperti itu. Sekarang kita baca lagi. Hanya begonia dan camellia yang memiliki bunga yang harum. Begonia yang ini ya, berarti dia checklist yang harum. Camellia yang ini, berarti dia checklist harum. Hanya B dan C yang harum, yang lainnya berarti tidak harum. Kalau tidak harum kita coret aja. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Begonia, dahlia, dan camellia BDC memiliki warna bunga yang menarik. BDC menarik warna bunganya. B, D, C menarik. Aster, begonia, dan dahlia mudah dirawat oleh pemiliknya. A, B, D, dan A, B, D, E. A-nya mudah dirawat. B, D, dan E. Oke. Kemudian apa lagi? Terdapat seorang pecinta tanaman yang ingin mengadopsi 2 tanaman hias. Satu yang memiliki bunga harum, warna bunga menarik dan mudah dirawat, berarti ketiga-tiganya dia dapat. Mana yang ketiga-tiganya ada? Yang ketiga-tiganya checklist yang B. mana? Iya, yang ini kan? Bego. Iya, Nya. Bego yang pertama. Begonia terpilih karena dia dapat 3 kategori. Kemudian dia pilih satu lagi hanya punya bunga harum dan warna menarik aja. Mana yang punya 2? Menarik dan harum. Kamel. C. Iya, kamel ya. Ini menarik dan harum. Yang kedua, berarti pilihannya jatuh pada ke begonia dan camellia. Jawabannya yang B. Kalau ada tipe-tipe soal seperti ini, alangkah baiknya dibuatkan tabel. Kalau tidak dibuat tabel, ini agak susah mengerjakannya. Tuh, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak.
Coba kalian kerjakan soal nomor 7 sekarang. Kalau sudah, silakan komentar. Dini. Ada yang sudah jawab Dini? Sepertinya jawabannya sudah benar semua ya, Dini. Coba kita kerjakan bersama. Ada nama-nama siswa, yaitu A, B, C, D. Andi, Cici, Dini, Budi, dan Edo. Oke, Miss tulis Andi di sini, Budi, Cici, Dini, dan Edo. Lalu ada beberapa jenis cemilan. Ada kacang, lalu ada keripik, ada coklat, biskuit, dan permen. Tabelnya seperti ini ya. Nah, supaya lebih jelas, Miss garisin aja. Oke. Lanjut, kita baca. Setiap orang dalam kelompok memiliki preferensi cemilan yang berbeda-beda. Andi menyukai biskuit, keripik, dan coklat. Andi yang ini, dia suka biskuit, kita checklist, keripik, dan coklat. Oke, stop. Kemudian si Budi itu sukanya keripik, coklat, dan kacang. Budi yang ini, dia suka keripik, coklat, dan kacang. Oke. Kemudian apa lagi? Sementara itu, Cici tidak menyukai keripik, biskuit, dan permen. Cici yang ini, dia tidak suka keripik, biskuit, dan permen. Kita coret. Sementara Cici itu hanya menyukai kacang dan coklat. Kacang, coklat, di checklist untuk Cici. Dini memiliki kecenderungan menyukai kacang, kacang mana kacang, biskuit, dan permen. Sedangkan Edo hanya menyukai coklat. Edo hanya menyukai coklat di sini. Oke, lainnya dia tidak suka ya.
Ini lainnya tidak suka. Akan dipilih cemilan masing-masing satu jenis dari setiap cemilan favorit. Dari siapakah permen akan dipilih? Dari si di Dini, karena si Dini ini satu-satunya yang suka permen. Ini ada checklistannya di sini. Nah, jawaban kalian sudah tepat semua ya, yaitu Dini. Nah, sekarang contoh lagi soal nomor 8. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah dapat silahkan di komen di kolom chatnya ya. Budi, Andi. Oke. Please baca dulu kolom chatnya. Kalian kebanyak Halo. jawab A ya, Andi dan Budi. Halo. Coba sekarang kita bahas bersama. Ini ada subjek dan objek. Subjeknya ada si Rina, lalu ada Sari, Tino, Budi, dan Andi. Sudah ya? Ini aja subjeknya. Kemudian objeknya apa? Ada buku, ada basket, dan catur ya. 3 ya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Lalu kita baca lagi. Rina menyukai baca buku, tapi dia tidak suka bermain basket. Si Rina ini dia sukanya baca buku aja, tapi dia tidak suka basket. Basketnya di X. Sari dan Tino hanya menyukai baca buku dan bermain catur. Sari di sini, Tino di sini. Hanya menyukai buku dan catur. Buku dan catur. Tetapi, mana lagi? Budi menyukai semua hobi kecuali bermain catur. Budi menyukai semua hobi kecuali catur. Oke, Budinya checklist semua dan caturnya X. Andi hanya menyukai hobi bermain basket. Andinya hanya basket, lainnya X. Siswa yang menyukai bermain basket adalah ini dua ini doang ya. Andi dan Budi, lainnya X. Kalau tidak ada informasi, artinya dia X. Andi dan Budi. Benar. Yang D, maaf, bukan Budi dan Tino. Yang A, Andi dan Budi. Ada pertanyaan dulu? Halo? Udah kak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, bisa Enggak. kita lanjut? Enggak. Bisa kak. Bisa. Bisa ya?
Oke, ini sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Tidak ada. Oke, baik. Soal nomor 9 ini sudah ganti jenis soal. Jenis soalnya kita kembali lagi ke materi tadi. Jenis soal yang ketiga yaitu penentuan posisi. Kata Miss tadi kalau kita menentukan posisi, soalnya biasanya yang pertama, dia posisinya melingkar. Melingkar, misalkan berupa meja bundar, meja lingkaran. Kemudian jenis soal yang keduanya yaitu mejanya lurus gitu ya. Lurus. Oke, kita masuk lagi ke soal nomor 9 tadi nih. Nah, cara mengerjakannya seperti apa, Miss? Terdapat 8 kursi tersusun melingkar yang akan ditepati 6 murid dan 2 guru. Melingkar, berarti kita buat lingkaran terlebih dahulu seperti ini. Lingkaran. Ada 6 murid dan 2 guru, berarti totalnya ada berapa orang? Ada 6 murid dan 2 guru. 8. Ya, 8. Ada 8 orang. Berarti kita buatnya 8 kursi ya. Ini kursi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang Miss mau tanya dulu nih. Misalkan kita punya lingkaran seperti ini. Nah, Miss buat bagi seperti ini ya. Miss bagi seperti ini. Ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H. Miss mau tanya, di seberang A ini apa ya? Angka apa? Huruf apa? Di seberangnya A. E. Iya. Di seberangnya D. H. Iya, benar. Di seberangnya D ini ya H ini ya. Jangan keliru. Di seberangnya F apa? B. Iya, di seberangnya F ini ya B ini. Kemudian di seberangnya G, C. iya C. Seperti itu ya. Iya, C. Berseberangan itu seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Kursi khusus guru berwarna merah dan saling berhadapan. Guru saling berhadapan. Misalkan, Miss mau mulai dari sebelah bawah. Kalian terserah sih mau mulainya dari sebelah mana. Tapi alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan dari sebelah bawah. Guru misalkan di sini. Guru di sini ya. Artinya kalau dia harus saling berhadapan, guru selanjutnya ada di depan sini ya. Guru dan guru saling berhadapan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Miss. Bisa. Kemudian kita baca lagi, Ana duduk di antara Budi dan Cici. Ana duduk di antara Budi dan Cici. Gimana tuh? Misalkan di sini Ana. Di sini adalah Budi, misalkan saja. Di sini adalah Cici. Ana duduk di antara Budi dan Cici. Dodi dan Eka duduk bersebelahan, tapi di sini belum ada Dodi dan Eka. Kita lanjut dulu ke informasi selanjutnya. Eka duduk berhadapan dengan Ana. Ana di sini. Berarti Ekanya di sini ya. Eka di sini. Dodi dan Eka duduk bersebelahan. Jika Dodi berhadapan dengan Budi, Dodi berhadapan dengan Budi. Yang hadapan dengan Budi di sini ya. Berarti Dodinya di sini. Maka pernyataan yang benar adalah di sini siapa yang belum ada? Nama yang belum ada siapa? Eka. Cici. Eka. Cici sudah ada. Siapa lagi yang belum ada? Faisal. Faisal. Di sini Faisal berarti. Maka pernyataan yang benar adalah, coba kita baca yang pertama. Cici duduk di sebelah Dodi. Cici di sini, Dodinya di sebelah sini. Tidak bersebelahan mereka, berarti A-nya salah. Yang B, guru duduk di antara Faisal dan Cici. Faisalnya di sini, Cici di sini, mereka jauh. Bukan ya, berarti. Yang C, Miss. Faisal duduk di hadapan Cici. Faisal di sini, Cici di sini, mereka saling berhadapan. Berarti benar ya.
Jawabannya yang yang C. Coba yang D. Dodi duduk di antara Faisal dan Budi. Faisal di sini, Budi di sini. Enggak ya, beda. Yang di antara mereka adalah guru, bukan si Dodi. Eka duduk di sebelah Ana. Di sebelah Ana itu Cici dan Budi, bukan Eka. Berarti E juga salah. Yang paling tepat itu yang C. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? udah, Miss. Udah, Kak. Bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Nah, sekarang lanjut nomor 10. Coba kalian kerjakan dulu. Buat lingkaran. C, Kak. Oke. Dodi dan Budi. Dodi dan Budi. C, Miss, C. Oke, coba kita bahas ya. Seorang direktur perusahaan memanggil 8 karyawan. Lagi kita buat 8 kursi. Ini satu, ini dua, tiga, empat, lima. Oh, lima, enam, tujuh, dan delapan. Anton duduk berhadapan dengan Budi. Misalkan Anton di sini, kita ngerjain dari bawah, berhadapan dengan Budi di sini. Budi, ini Anton. Dan Clara berhadapan dengan Dodi. Clara Dodi belum ada. Kita simpen dulu informasinya. Dodi, dia hadapan dengan Clara. Kalau belum ada orang yang disebut, jangan ditulis dulu, biar nggak bingung. Sekarang lanjut lagi. Anton duduk berhadapan dengan Budi dan Clara. Budi dan Clara. Oh, Anton duduk berhadapan dengan Budi ya. Anton dan Clara berhadapan dengan Dodi. Oke, sudah benar. Eka duduk di dekat Anton. Anton di sini, dia di dekatan dengan Eka. Eka di sini misalkan. Dan berseberangan dengan Fani. Siapa yang berseberangan dengan Fani? Ika. Eka. Karena di awal disebutnya Eka. Eka berseberangan dengan Fani. Berarti Fani di sebelah sini. Oke. Gina duduk di antara Clara dan Budi. Budi sudah ada. Clara dan Gina. Gina itu duduk di antara, berarti Gina di tengah. Gina di sini, Budi di sini, artinya Clara yang di sini. Kita sudah dapat informasi tadi Clara itu hadapan dengan Dodi yang ini. Berarti artinya si Dodinya di depan sini. Dodi. Lalu apa lagi? Dan berseberangan dengan Hadi. Siapa yang berseberangan dengan Hadi ini? Gina. Gina berseberangan dengan Hadi. Hadi di sini. Di antara siapakah posisi si Fani? Fani di sini ya. Antara Dodi dan Budi. Jawabannya yang C. Gampang kan ya? Ngomong, Kak. Yang penting kita bisa gambar sketsanya. Oke, sekarang masuk ke nomor 11.
Nomor 11. Di sebuah kelompok kerja terdapat 6 orang yang duduk berjajar di meja makan siang. Oke, berarti sekarang duduknya sejajar. Kalau sejajar bikin aja garis lurus, bukan garis melingkar ya. Karena dia sejajar seperti ini. Adi, Budi, dan Cici bekerja di departemen yang sama dan mereka duduk bertiga bersebelahan. Berarti si Adi, Budi, Cici ini nggak bisa terpisahkan. Mereka selalu berkelompok. Seperti ini ya. Didi duduk di antara Cici dan Edo. Cici di sini, berarti Edo di sini, baru di tengah-tengahnya ada Didi. Vina duduk di posisi paling kanan. Paling kanan berarti paling di sini ya. Si Vina ada di sini. Sedangkan Adi duduk di sebelah kanan Budi. Adi itu di mana sih? Adi di sini. Adi ini sebelah kiri Budi, bukan di sebelah kanan Budi. Gimana supaya si Adi di sebelah kanan Budi? Gimana nyusunnya? Ada yang tahu? Kalau Adi ingin kita buat di sebelah kanan Budi, maka mereka harus tukar tempat. Budi, Adi, Cici, Didi, Edo, baru Vina. Terlihat kan bahwa Adi ini di sebelah kanannya si Budi. Sekarang sudah benar nih informasinya. Sekarang pertanyaannya, jika Didi bertukar tempat dengan Vina, Vina sudah paling ke kanan. Didinya ingin bertukar tempat. Tukeran, berarti Didi di sini misalkan. Vina di sini sekarang, posisinya berubah. Siapakah yang berada di sebelah kanan Didi? Di sini, kanannya siapa? Nggak ada. Iya, tidak ada jawabannya. Jawabannya tidak ada. Oke, coba misal baca chat dulu. Oke. Iya ya, jawabannya adalah yang tidak ada. Sekarang soal nomor 12. Kerjakan, coba kalian kerjakan. Waktunya 3 menit.
Ferry, Kak. Oke. Ferry, Ferry. C, Ferry. Coba kita bahas ya. Banu, Chandra, dan Ferry. Oke, subjeknya ada Banu, ada Chandra, dan ada Ferry. Menyukai bola basket. Tayo, Lani, dan Rogi. Oke, juga ada Tayo, Lani, dan Rogi. Ada olahraga apa aja? Ada basket ya. Ada basket, lalu Senam. ada senam, lalu Ya. objeknya apa lagi? Jam. Jam tangan. Topi. Banu, Chandra, dan Ferry menyukai bola basket. Banu, Chandra, Ferry suka basket. Lainnya berarti nggak suka ya. Sedangkan Tayo, Lani, dan Rogi suka senam. Tayo, Lani, dan Rogi suka senam. Berarti Banu, Chandra, Ferry nggak suka senam. Ferry, Tayo, dan Rogi suka pakai jam tangan. Ada Ferry, kemudian ada Tayo, dan ada Rogi yang suka pakai jam tangan. Sedangkan Chandra, Banu, dan Lani suka pakai topi. Oke, ada topi berarti di sini ya. Topi ini ada Banu, Chandra, dan Lani yang suka pakai topi di sini. Siapakah yang mungkin kehilangan jam tangan ketika bermain basket? Berarti dia harus punya jam tangan dan harus bermain basket. Siapa yang punya kedua-duanya? Yang checklist kedua-duanya adalah si Ferry ini Dari satunya. Oleh karena itu jawabannya yang C. Benar jawaban kalian C. Oke, sudah kita bahasnya cukup dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? enggak Kak. Enggak. Ingat tadi kalau misalkan penentuan urutan pakainya apa triknya? Urutan dari rajin ke malas, besar ke kecil, Garis ajaib, Kak. garis ajaib. Kalau dia pengelompokan, Tabel. subjek dan objek, pakai Tabel tabel. Kalau dia apa namanya sketsa, misalkan duduk melingkar, arah mata angin. iya pakai lingkaran, misalkan sesuai kan ya. Kalau misalkan duduk sejajar ya berarti garis lurus, itu aja. Oke, sebenarnya ini banyak-banyak latihan soal aja supaya terbiasa. Miss, kalau yang pos-pos gitu gimana ya? Gimana? Yang jalur pos gitu pokoknya. Jalur. Iya. Jalur. Ini ya. Pola atau sketsa ini. Sketsa atau pola ini. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Oke. Rute perjalanan kan? Iya, iya, Miss. Iya, rute perjalanan. Oke, baiklah. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Miss tutup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.